Saya beri persilakan ke Mbak Sada Restuati. Monggo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Kalau kita melihat adanya agreement yang sudah dilakukan, rasanya ini sangat berat. Kalau kemudian kita harus digelontor dengan produk-produk impor dengan 0% pajak atau bebas pajak, ini akan sangat mengganggu, bahkan menggerus produk-produk kita sendiri, bahkan termasuk di sini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh petani kita. Contohnya susu. Susu ini sudah banyak sekali petani-petani yang kena imbas. Beberapa waktu yang lalu banyak kita lihat susu dibuang. Karena apa? Karena tidak ada pabrik yang mengambil. Kemungkinan harga impor ini jauh lebih murah sehingga mereka tidak bisa mengambil atau tidak mengambil dari produk peternak kita. Tetapi ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk mendahulukan para petani kita, para peternak kita, agar apa yang mereka hasilkan bisa terserap lebih dulu, baru kemudian kalau ada kekurangan kita dipenuhi dengan produk dari impor. Yang bisa mengendalikan ini adalah pemerintah. Kalau asosiasi atau apa tidak akan bisa, apalagi masyarakat biasa tidak akan bisa. Jadi hati-hati dengan rencana amandemen untuk penerapan protokol yang kedua ini. Ini saya sudah membahas juga di Komisi 5 yang lalu. Ada 12 item yang bisa dikerjakan dari luar, yang sebenarnya kita sendiri mampu melakukan itu, mengerjakan itu. Kalau di perhubungan ada yang catering saja mereka bisa masuk, tenaga mekanik bisa masuk. Lalu bagaimana dengan sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini sendiri kalau bukan pemerintah yang melindungi? Jadi saya ingin Pak Menteri nanti menyampaikan strategi-strategi untuk menghadapi perubahan protokol yang kedua ini. Jangan sampai kemudian masyarakat kita harus gulung tikar, pengusaha kecil harus gulung tikar, petani kita harus gulung tikar. Karena apa? Karena harga kita lebih mahal dibandingkan dengan barang yang mungkin kembali ke belakang tadi terkait misalnya importasi susu. Importasi susu ini kan sebenarnya juga dari dulu aturannya kalau impor susu itu harus ada rekomendasi dari Kementerian Teknis, bahkan kuotanya juga sudah ditentukan berapa harus impor. Kalau kemudian sekarang ada wacana bahwa syarat impor harus ada penyerapan, ya bisa kita lakukan, dan kami sudah komunikasi dengan Kementerian Pertanian karena memang itu domainnya ada di Kementerian Teknis, Kementerian Pertanian, sehingga kebijakan impor dalam hal importasi susu ini nanti kita akan mengikuti kebijakan yang akan diambil oleh Kementerian Pertanian, yang tentunya kita punya persepsi yang sama untuk melindungi industri dalam negeri.